segenap para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau pengurus Hayatus Shofwah yang saya muliakan, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir, para kiai, para alim ulama, hadirin sekalian yang berbahagia. Ini MC-nya salah karena menyebut mauidhah hasanah. Ini kebiasaan ketemu saya di Jakarta. Kita habib di musholla, di masjid di Jakarta itu boleh mauidhah hasanah, tetapi di hadapan para murid saya tidak nyebut abuya, karena guru-guru saya di Mesir dulu itu menyebut al-imam muhaddisul haramain. Di hadapan murid-murid beliau saya tentu tidak ingin memberikan mauidhah hasanah dan tidak pantas untuk memberikan mauidhah hasanah. Saya ingin hanya bercerita tentang kesan saya bersama abnaul imam, kesan saya bersama talamidul imam, kesan saya di acara ini. Tahun kemarin guru saya itu di depan, Habib Ahmad Al-Haddad, itu mengajak saya hadir ke multaqo yang di Bogor. Sebetulnya saya bukan tidak bisa Habib, tidak pede, istikharahnya tidak keluar waktu itu untuk hadir ke majelis yang agung seperti ini. Tapi begitu Syekh Sholeh Basalamah yang memerintahkan, itu ada perasaan. Saya tahun 91 Syekh Sholeh itu ikut ayah saya ngaji ke sini. Ayah saya yang ceramah di sini, saya ingat betul tempat ini, maka saya hadir. Begitu saya datang, saya tadi berbisik betul sama Gus Kiai Wakil Gubernur. Ini Gus Kiai Wakil Gubernur itu lengkap ya, karena kalau mau dibilang Kiai kayaknya lebih suka dipanggil Gus, mudaan. Tapi beliau luar biasa tadi bagi-bagi jutaan, mudah-mudahan tahun depan di Hayatus Shofwah Gus ya, insya Allah ya. Saya tadi memang curhat sama beliau. Saya pribadi itu sering datang di multaqo, khirij al-jami'ah, alumni universitas, alumni tempat-tempat yang terkenal di dunia Islam. Tapi hadir di multaqo murid-muridnya Al-Imam As-Sayyid Muhammad, ini rasanya beda. Saya jujur bertahun-tahun itu bertanya, karena kalau ketemu dengan murid-murid Al-Imam As-Sayyid Muhammad itu rasanya dekat ke surga Gus. Rasanya adem, rasanya Islam baik-baik saja. Saya tadi sampaikan ke Gus Yasin, kita kalau lagi kumpul sama si A, tidak boleh sebut nama kayaknya, nanti bisa jadi masalah di YouTube ini. Kita kumpul dengan si A, kita kumpul alumni B, kita berkumpul dengan Hay'ah C, itu kadang-kadang dari pakaiannya saja kita tidak yakin kalau dia tadi as-sholatu ala waktiha, waktu subuh itu. Tapi masuk ke sini bertemu dengan banyak abnaul imam, itu saya merasa ada sirrun yang berbeda. Saya mencari jawaban. Alhamdulillah jawaban itu dibantu dengan Indonesia Raya tadi. Saya juga agak kaget ini. Ini acara apa? Indonesia Rayanya belakangan kata saya. Biasanya acara itu Indonesia Rayanya di depan. Wa kuntu la atawaqqa
saya itu tadi tidak membayangkan di Multaqo ini waktu haul ada Indonesia Raya. Ini kayaknya haul yang jarang Habib, ada Indonesia Rayanya. Ya, dulu Habib Salim di Cawang Bawah itu satu-satunya maulid yang pakai Indonesia Raya. Itu saya tadi begitu mendengar Indonesia Raya, itu seolah-olah dapat ilham. Lagu itu tadi berpesan kepada anak bangsa, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan kau bangun badan anak bangsa ini, dia tidak akan menjadi bangsa yang membanggakan di antara bangsa dunia kalau tidak membangun jiwa. Bayangkan kalau bangunan itu bangunan cuma badan, kayak rumah sakit itu gedungnya bagus-bagus, pakai AC, bersih, higienis, kadang-kadang susternya cantik. Nah, yang ketawa itu pengalaman ngelirik di rumah sakit itu. Ya, saya pikir di EH Sofwah nggak ada yang ngelirik suster, ternyata ada juga. Gedungnya bagus, dokternya ganteng, susternya cantik, bersih, higienis, warnanya putih. Tapi tidak ada dari kita yang pernah masuk rumah sakit itu bermimpi dan bercita-cita untuk masuk rumah sakit. Kalau kita umroh masuk Zam-Zam Tower itu rasanya milih-milih hotel gitu. Begitu tahu yang wajahnya itu mutajihah ilal Ka'bah, itu kita kadang-kadang berpikir kapan saya bisa ke situ lagi. Tapi rumah sakit tidak ada. Biar gedungnya bagus, sarananya bagus, tapi kita tidak pernah mau masuk rumah sakit karena isinya orang. Bangsa ini kadang-kadang begitu. Mobilnya bagus, tapi habis nyolong APBN. Ya, itu wakil gubernur yang di sana. Ya, kalau di Jawa Tengah, insya Allah Hizbut Nasornya mantap. Ya, sudah dijaga, insya Allah. Kita kadang-kadang melihat pendidikannya bagus, gelarnya mengagumkan, tapi ilmu itu jangankan menghidupkan orang lain, hidup pada dirinya sendiri tidak. Saya tadi begitu lihat lagu Indonesia Raya, itu saya tersadar Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu yurabbi al-arwah, yang dikedepankan itu membangun jiwa, mendidik jiwa. Ini karena tadi Syekh Soleh mengatakan al-afkar, saya terusin. Apa buktinya? Sederhana. Saya cerita sebentar. Di antara anak Kiai Syukron yang ngajinya nggak hatam tuh saya. Anaknya Kiai Syukron tuh yang paling nakal itu saya. Kemarin saya ceramah di pesantren Nurul Jadid di Paiton. Kiai Zuhri itu cerita, saya belum naik ke mimbar. Gus, dulu abahnya kesini tahun 80. Oh iya Kiai, itu bawa anak laki-laki, nakalnya luar biasa. Itu saya Gen Z itu kena mental saya itu. Anak laki-laki yang sering diajak Kiai Syukron Makmun, itu kan saya, kata saya. Maka begitu saya ceramah, saya kenalkan Kiai Zuhri, mohon maaf, anaknya Kiai Syukron yang dulu kecil nakal di Nurul Jadid, inilah sekarang Al-Mukarram yang mau Idho Hasanah, kata saya. Jadi saya itu di antara anak Kiai Syukron itu yang ngajinya nggak hatam tuh saya, tapi setiap hataman ikut. Hebat ya, karena dulu ayah saya di era 80, 90 itu Kiai Jakarta bila munafis, nggak ada saingannya itu. Kalau hataman di Lirboyo, hataman di Kerapia, hataman di tempat Kiai Azaim di Sukorjo, itu saya diajak. Bahkan boleh nggak sekolah itu. Sudah kamu nggak usah sekolah, kata ayah saya.
ikut aja. Jadi saya itu nggak pernah hatam kitab, tapi ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau Anda sudah hatam kitab nggak jadi kiai, itu namanya takdir ya. Jadi saya kecil itu disuruh sama ayah saya itu ikut hataman. Pesennya cuma satu, saya ini dikasih nama sama ayah saya itu Faiz. Dulu saya lahir itu nama saya bukan Faiz, nama saya itu Adib. Ayah saya itu cinta bahasa Arab, ngajar balaghah, kepengen anaknya itu hatinya lembut jadi sastrawan, maka saya dinamakan Muhammad Adib. Begitu lahir besar sedikit ditangkap sama Al-Mukarram Soeharto ya. Dulu zaman Orde Baru Pak Harto radhiyallahu anhu ardoh ini ya, itu masya Allah itu kalau sudah ada kiai itu biasanya itu ditangkap Pak. Ayah saya ditangkap, hitungannya itu salah masuk penjara, tapi hakimnya itu dapat hidayah Pak. Di era itu tahun 70-an ayah saya itu divonis bebas keluar, maka nama saya itu dirubah jadi Muhammad Faiz. Faiz itu menangan dan beruntung. Jadi mohon para kiai, walaupun saya kalah ilmu, tapi jangan coba-coba lawan saya ya. Karena Faiz itu bahasa Arab, bahasa Jawanya bejo. Jadi jangan coba-coba lawan orang bejo ya, itu pasti tidak menang. Saya ini kepengaruh nama. Jadi dari kecil saya itu suka berdebat sama ayah saya. Saya ini santri, tapi santri yang sami'na wa pikir-pikir ya. Kalau santri Jawa Timur itu sami'na wa atokna. Saya kalau dengan ayah saya dari kecil itu suka berdebat, suka bantah. Kecuali satu. Nanti yang ada hubungannya dengan Said Muhammad. Kecuali satu, kata ayah saya gini, besok kamu datang ke pesantren A, saya cuma minta satu. Kalau ketemu kiai, cium tangannya, tatap mukanya. Kalau kiai mau ngeludahin, ya, jadi saya dulu bahasa Jawanya itu diidoni. Saya tuh enggak paham bahasa Jawa, tapi kalau diidoni itu fasih. Kata ayah saya, nanti kalau kiai mau ngeludahin kamu, buka mulutmu, telan ludahnya, kamu minta apa, saya kasih ke bapak saya. Oh, saya senang betul itu. Kenapa? Saya ngincar sneaker Adidas waktu itu. Saya bilang, ini nanti bibarokati ludah saya pakai hari Senin sekolah. Itu ayah saya. Itu pesan cuman begitu, nggak ngasih penjelasan. Pokoknya cium tangan, pokoknya lihat muka, pokoknya kalau ada ludah telan. Ini santri nakal ndak hatam kitab, modalnya cuma cium tangan, lihat muka, diludahin, telan, terima. Besar kata bapak saya, ini anak kalau ndak dibuang jauh ndak bisa jadi orang bener ini. Dibuang saya Pak ke Firaun. Ketemu waktu itu dengan yang kemudian di kemudian hari menjadi mufti Diyar Al-Misriyah, Profesor Dr. Ali Jum'ah. Itu termasuk ngefans betul sama Syekh Yasin dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kata Syekh Ali Jum'ah waktu hataman kitab, kamu nanti bilang sama kita muridnya, setelah saya kasih ijazah, maju, jabat tangan saya, cium tangan saya, lihat mata saya. Saya bilang mirip nih nasihatnya sama bapak saya. Tapi saya Ali Jum'ah nerusin, ini bukan soal tangan Ali Jum'ah, ini bukan soal mata saya, tapi kamu berjabat tangan dengan saya, itu artinya tanganmu bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, bertemu dengan tangannya Imam Syafi'i, tangan Imam Syafi'i bertemu dengan tangannya Imam Malik, bertemu dengan Sayyidut Tabi'in Nafi', ketemu dengan Abdullah bin Umar, ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu cium tangan saya, maka kamu punya ketersambungan tangan dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Makanya Islam itu berkah karena ada sanadnya. Coba orang yang ngaji sama Sayyid Muhammad itu pasti sanadnya nyampe ke Rasulullah. Guru fisika sedunia tidak ada yang punya sanad sampai Einstein. Ada rawahu Einstein enggak. Ini para kiai, saya dulu pahamnya masih segini. Pulang dari Masjid Azhar tuh, masuk ke toko buku tua namanya Daru Jawami'il Kalim di Ja'fariyah. Disitulah semua buku Al-Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dicetak di Mesir. Jadi dulu saya pertama kali ke Mesir itu selalu ke toko buku yang bagus-bagus. Saya kemudian punya teman pengamal tarekat Sadiliyah. Dia bilang sama saya, kita ke toko buku yuk. Toko buku apa kata saya? Toko buku yang terkenal di Kairo, saya udah pernah masuk semua. Ensiklopedia fikih, ijtihad an-nawawi, semuanya saya baca. Kata beliau, ini maktabah jurusannya beda. Bukan jurusan untuk orang itu jadi profesor, bukan untuk jadi doktor, bukan untuk dapat gelar. Tapi kalau masuk ke maktabah itu bisa jurusannya jurusan husnul khotimah. Masya Allah, dengar jurusan husnul khotimah, saya penasaran. Begitu masuk, itu maktabah Daru Jawami'il Kalim di Ja'fariyah, itu hampir semua mu'allafat Sayyidul Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dicetak. Waktu itu tangan saya itu ngambil buku Mafahim Yajibu Antusohah, karena sehari Jum'ah punya buku mirip itu, namanya Al-Bayanul Qawim Litashihi Ba'dil Mafahim. Saya bilang ini sanad Mesir beres nih, tapi sanad Hijaz belum ada. Saya ambil buku itu, saya baca urusan tabarruk nih yang berkaitan dengan Sayyid Muhammad itu yurabbi al-arwah. Tabarruk ini, saya mohon maaf tidak membanding-bandingkan orang alim. Yang sebelah kanan nih Mas Riun ini, itu tabarruk dilihat dari nahiyah adillah, akliyah dan sam'iyah. Tetapi Sayyid Muhammad itu menambahkan, kenapa saya bertabarruk dengan fulan, kenapa al-mutabarraku bihi, bahasa beliau ini, dan al-mutawassal yang dijadikan wasilah ini perlu saya ambil barokahnya, perlu saya jadikan wasilahnya, karena li'tiqati fadlihi. Saya kalau mau tabarruk itu harus yakin orang yang saya ambil barokahnya memang orang yang sohibul fadilah. Nah, kita di Indonesia ini sekarang kurang hati-hati ngambil barokah, ya. Asal ada orang kayak begini ketua MUI banyak barokahnya, padahal saya ini bukan al-mukarram, al-muharram, ya. Kita ini kadang-kadang di Indonesia itu cium tangan dulu baru nanya. Sering saya lihat di majelis itu, asal ada orang pakaiannya kayak kiai, pakaiannya kayak syekh, itu jamaah bangun, cium tangan bolak-balik. Habis cium tangan nanya, itu tadi siapa ya? Subhanallah, kata saya, bagaimana dapat barokahnya? Sementara dia lam ya'taqid fadlahu, dia tidak tahu siapa orang ini. Tapi ketika kita baca apa yang dikatakan oleh beliau Fadilatul Imam Sayyid Muhammad, itu mengatakan saya bertabarruk itu karena saya yakin dengan keistimewaan orang ini. Apa kata saya Jum'ah di pelajaran selanjutnya? Ini saya 5 menit lagi ya, supaya selesai di perjalanan di Mesir, tidak sampai kemana-mana. Kalau saya teruskan ke Mekah nanti ngajinya sampai asar, Pak. Ya, ini cukup sampai Ja'fariyah. Saya Jum'ah terus ngomong. Kata saya Jum'ah, dulu kami waktu ngaji itu diajarkan oleh guru-guru kami sebelum ngaji ini sama kiai, itu diajarkan satu doa. Doanya sederhana, ya Allah tolong tutup aib guru kami, jangan sampai kami melihat
kekurangan guru kami. Itu santri dulu. Kalau santri sekarang kiainya punya aib, seneng. Kenapa? Jadi senjata buat khutbah Jumat minggu depan. Ayyuhan nas, gharrana hadza. Ternyata ini penipu. Coba lihat. Dulu santri itu kata Syekh Jumat diajarkan sama guru-guru kami, kalau mau dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sebelum duduk di depan guru minta sama Allah, ya Allah, cukup saya tahu istimewanya guru, jangan saya lihat kekurangannya guru. Begitu saya lam a'taqid fadla syaikhi, maka boleh jadi ilmu itu tidak mendatangkan kebaikan. Saya begitu baca bab tabarruk di mafahim, itu saya yakin para kiai betapa Sayyid Muhammad itu ngajarkan ilmu belakangan, tapi tahdibun nufus wa tazkiyatul qulub itu menjadi ar-ruknul asasi fit tadris. Maka ini yang hilang hari ini. Kita ini mohon maaf hari ini ilmunya itu luar biasa, tapi suluk dan thariqahnya itu menjadi aneh. Dulu waktu ngaji I'anatul Talibin yang cerita Imam As-Subki itu datang ke Darul Hadis, wa fi daril hadis latifu maknani, itu dulu guru saya yang lain di Mesir itu cerita sebelum kejadian Imam As-Subki sampai di Darul Hadis yang ngomong wa fi daril hadis itu beliau di jalan itu naik kuda, Pak. Ada riwayat guru saya yang lain bilang naik unta. Ya mau naik unta, mau naik kuda, ya Avanza kek, Xenia, enggak masalah lah. Yang penting ini riwayatnya naik dabbah. Begitu naik dabbah, ada orang nih ketika dabbahnya istirahat, beliau masih di atas. Ada orang berdebat soal fikih, Pak. Yang satu menjawab, saya yakin hukumnya A, karena itu saya dengar dan saya lihat langsung dari Al-Imamun Nawawi. Dengar kayak gitu, orang ini turun dari kudanya. Orang yang tadi orang awam ini, Imam Subki itu turun dari kudanya. Orang itu dinaikkan ke atas kudanya. Kata pengiringnya, kiai besar itu kan banyak pengiringnya. Imam Subki itu ada pengiringnya. Kata pengiringnya, kiai kenapa turun, kenapa yang model begini yang dinaikin? Kata Imam As-Subki, saya tidak mungkin hari ini naik kuda duduk lebih tinggi dari orang yang matanya pernah melihat matanya Imam Nawawi, yang telinganya pernah mendengar suaranya Imam Nawawi, yang dia hidup bersama dengan Imam Nawawi. Al-arwah. Kalau ini yang dikerjakan, insya Allah ilmu kita menjadi ilmu barokah. Dan itu wala uzaki alallahi ahadan, itu yang saya lihat dari murid-murid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mereka kalau berkumpul itu saya yakin bahwa mereka adalah hamalatu liwa'il imam. Mereka adalah orang yang menjaga dan melestarikan ilmu beliau, baik itu ilmu secara teoritis maupun ilmu dalam suluk sehari-hari. Syekh Saleh Basalamah, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan sorban ini sorban honoris causa. Ya, saya mudah-mudahan Kiai Ihya dapat gelar honoris causa Hay'ah Sofwah. Ya, ini tentu lebih mahal, Pak, dari gelar akademis, karena sorban ini pasti bersambung dengan sorbannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan tentu kepada guru-guru beliau. Terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf atas ketidaksopanan dan ketidakpantasan saya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.